Assalamualaikum warahmatullahi sekalian, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama Hindu itu tidak pernah yang namanya menyembah berhala. Jadi saya setelah mengamati dan meneliti, stereotype yang mengatakan bahwa agama Hindu itu menyembah berhala itu adalah prinsip yang salah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi kalau di Konoha ya kan, di Konoha kan sering mengata-ngatain bahwa agama Hindu itu menyembah berhala, menyembah dewa apa segala macam gitu, menyembah patung dan lain sebagainya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang keliru gitu. Lalu patung-patung itu apa? Dewa-dewa itu apa? Kenapa di agama Hindu itu banyak dewa? Itu adalah representasi gitu. Itu adalah bentuk bagian daripada formalitas untuk melakukan ritual ibadah. Lalu yang jadi pertanyaan adalah kenapa ada stereotip yang mengatakan bahwa agama Hindu itu menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ini adalah hasil kerja atau ini adalah hasil doktrinisasi oleh kolonialisme. Jadi di India juga seperti itu. Di India juga kan pernah yang namanya dijajah ya. Dijajah oleh siapa? Oleh Inggris. Jadi namanya juga kolonial kan, namanya juga penjajah. Mereka itu dikatakan kalian itu menyembah berhala. Nenek moyang kalian itu jelek, nenek moyang kalian itu kotor, nenek moyang kalian itu masuk neraka dan lain sebagainya. Pokoknya dijelek-jelekin. Ini adalah bagian daripada strategi. Ini adalah bagian daripada cara kolonialisme untuk menjajah suatu bangsa, melemahkan mental mereka. Di Indonesia juga ada. Apa buktinya di Indonesia seperti itu? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata penyebaran agama Kristen di tanah Batak itu, nanti saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi setelah saya mempelajari, di tanah Batak itu kan disebarkan agama Kristen itu menggunakan orientalis ya, atau sangat sering disebut dengan rasulnya orang Batak, yaitu Nommensen. Jadi Nommensen adalah berkebangsaan Jerman. Ini diutusan dari Belanda ke tanah Batak. Untuk apa? Untuk mengkristenkan tanah Batak. Jadi sebenarnya dugaan saya, kenapa disuruh si Nommensen ini menyebarkan agama Kristen ke tanah Batak itu? Karena orang Batak itu susah dijajah. Makanya dalam surat Nommensen kepada Sisingamangaraja, rajanya orang Batak itu, dikatakan bahwa Nommensen bekerja sama dengan Belanda, diduga bekerja sama dengan Belanda. Dengan apa? Dengan cara menggunakan penjajahan ideologi. Apa contohnya? Contohnya Nommensen di dalam suratnya kepada Sisingamangaraja itu, bukan kepada Sisingamangaraja, kepada kolonial Belanda itu, dia mengatakan bahwa orang Batak itu sipelebegu. Apa itu sipelebegu? Sipelebegu itu dalam bahasa Indonesia itu adalah menyembah berhala. Jadi sebelum Kristen masuk ke sana itu, agama orang Batak itu kan agama Parmalim ya, atau agama Parbaringin. Jadi agama Parmalim ini dikatakan sipelebegu atau menyembah berhala. Sehingga waktu Nommensen khotbah menyebarkan agama Kristen di tanah Batak, dia mengatakan, nenek moyang kalian itu adalah menyembah berhala, nenek moyang kalian itu adalah menyembah pohon dan lain sebagainya. Padahal kan enggak. Kalau kita berpikir secara filsafat teologis, itu adalah representasi gambaran. Ya Tuhannya orang Batak itu agama Parmalim itu, Tuhannya itu tetap Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah bentuk daripada gambaran. Sama seperti contohnya agama Hindu tadi itu. Kenapa banyak dewa-dewa atau patung-patung? Itu adalah bagian daripada formalitas untuk ritual ibadah. Seperti agama yang ada di Indonesia misalnya, agama Kejawen, agama Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Kalau mereka seakan-akan berhala, itu adalah gambaran gitu. Kalau misalnya ada yang ngata-ngatain gitu, agama dari luar misalnya mengata-ngatain, oh nenek moyang kalian itu berhala gitu. Agama Kristen juga bukan bayar sih, bakar kemenyan kok. Kalau ibadah Kristen Katolik melakukan ini, ada bentuk digini-giniin dia. Agama mayoritas di Konoha juga bersujud kok, mencium tanah, mencium batu kok kalau lagi umroh. Jadi ini adalah peninggalan daripada kolonialisme. Sebenarnya kolonialisme itu nggak punya agama sebenarnya. Kenapa? Misalnya Kristen atau Inggris misalnya atau Belanda, mereka itu kolonialisme itu nggak punya agama sebenarnya.
bukan nggak punya agama, cuman memisahkan antara agama dengan politik. Karena mereka juga sudah trauma dulu. Sebenarnya mereka dulu pernah dijajah oleh menggunakan agama zaman Renaissance, dan mereka memanfaatkan itu kepada jajahannya. Jadi sebenarnya kita itu dikerjain menggunakan ideologi agama. Para penjajah itu mengerjain kita sebenarnya menggunakan ideologi agama. Bukti lain misalnya Senok Kurukhronse di Aceh. Datanya nanti saya tampilkan di sini. Senok Kurukhronse menggunakan apa? Menggunakan dalil agama. Dia bahkan berpura-pura menjadi masuk mualaf gitu. Untuk apa? Untuk menjadi ulama palsu di sana, sehingga orang-orang mendengarkan khotbahnya, orang-orang tersedot gitu. Dan Senok Kurukhronse lah yang pertama kali mengatakan, gak usah mikirin dunia, yang penting mah akhirat. Gak usah melawan dengan penjajah, yang penting mah akhirat. Kita fokus ibadah aja lah, jangan mikirin dunia. Itu adalah seruan daripada Senok Kurukhronse. Itu adalah kerjaan daripada Senok Kurukhronse. Berarti nyata kan, kolonialisme itu menggunakan agama untuk menjajah, melemahkan mental suatu bangsa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa kelebihan dan kelemahan agama Hindu ini? Dan apa konsep beragama dalam agama Hindu ini? Saya akan membahas fokus dalam agama Hindu ini ya. Saya akan mulai daripada kelebihan daripada agama Hindu. Kelebihan daripada agama Hindu ini adalah sangat menghargai yang namanya makhluk hidup. Seperti sapi misalnya. Orang Hindu kan berpikir dan prinsip bahwa sapi itu kan bisa saja, konon katanya, dugaan saya itu reinkarnasi daripada oleh para dewa-dewi gitu. Sehingga mereka sangat mencintai yang namanya sapi. Dan ini yang sering bikin keributan gitu. Di India ya, kenapa terjadi sering konflik, atau di Pakistan gitu, kenapa terjadi konflik? Karena orang India dengan orang Muslim itu tidak cocok bertetangga guys. Kenapa? Karena orang Muslim menyembelih kurban untuk sapi kan. Dan orang Hindu kan nggak mau, mereka itu ribut gitu. Ngapain kamu menyembelih itu? Ini kan nggak boleh, ini kan binatang suci. Dan orang-orang Islam kan kalau berkurban menggunakan sapi. Nah itu konflik pertama. Terus konflik kedua, kalau misalnya lagi hari raya Nyepi gitu, kan orang-orang Hindu atau orang-orang India itu kan sangat suka menabur gendang ya, menabur gendang gitu, ribut tuh berjoget-joget apa segala macam gitu, tarian-tarian. Sehingga kalau lewat dari masjid kan ribut ya kalau lagi sholat. Jadi Muslim juga ngamuk gitu sama orang Hindu. Jadi orang Hindu sama orang Islam itu di India itu kalau bertetangga itu sering konflik, dan konfliknya ini sering berulang-ulang gitu. Orang India nggak suka sapi disembelih gitu kan kalau lagi kurban gitu. Orang India juga kalau lagi sholat ribut dekat masjid misalnya menaburkan gendang gitu. Dan ini banyak memakan korban guys di India. Ini kedengaran lucu, tapi ini sangat serius bagi mereka. Ya kalau kita kan menganggap ini kan biasa aja ya. Kalau kita berkurban sapi gitu biasa aja. Tapi kalau orang India itu bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan sapi itu guys. Jadi kedengaran lucu, tapi inilah kalau kita sudah didoktrin gitu. Ini kan semacam doktrin agama ya. Kita juga nggak tahu benar apa salah. Itu kan hanya Tuhan yang tahu kan. Kita nggak tahu. Inilah doktrin gitu. Jadi ini semacam terjadi konflik di India. Lalu kelemahannya misalnya, kelemahan agama India ini ya. Tapi semua agama punya kelemahan dan kelebihan ya. Mohon maaf ya bagi umat Hindu ya. Kelemahannya menurut saya pribadi itu kasta ya. Jadi di agama Hindu itu ya, apalagi agama Hindu yang di India itu kasta. Ada yang namanya kasta Dalit. Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya, sebesar-besarnya bagi umat Hindu, saya melihat kasta ini semacam tidak ada egaliter. Kan harusnya kan manusia itu kan sama rata ya, ciptaan Tuhan sama rata. Semua kita di mata Tuhan tuh sama rata. Mau kita kastanya A, kastanya B, mau kulit hitam, kulit putih, mau aliran apapun, agama pun kita sama ya di mata Tuhan. Tapi kan dalam agama Hindu itu kan ada istilah kasta. Kasta terendah dalam agama Hindu itu kan kasta Dalit. Sehingga, mohon maaf ya, kadang kasta Dalit ini diperlakukan tidak manusiawi. Ini menurut saya kelemahan dalam agama Hindu yang paling fatal menurut saya pribadi. Tapi ya sah-sah aja kalau misalnya itu terjadi di India, nggak sah-sah aja. Tapi kalau di Bali menurut saya tuh nggak ada. Seperti itu nggak ada. Hindu di Bali nggak ada. Karena mungkin karena sinkrenitas ya, sudah melebur dengan budaya lokal. Agama Hindu di Bali itu kan sudah seperti
melebur gitu, menaturalisasi dengan budaya bangsa kita, budaya Bali gitu. Sehingga di sana sangat jarang saya mendengar sistem kasta gitu. Ada kasta, tetap ada kasta Brahma gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau kasta Dali itu saya tidak pernah dengar di Hindu Bali ya. Cukup baik ya. Kalau misalnya Indonesia, kadang saya berpikir gini, kalau misalnya Indonesia setia dengan ajaran leluhur mereka gitu, bisa aja Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu seperti Hindu Bali, seperti Bali lah. Agama Hindu Bali itu kan sebenarnya agama turunan daripada Majapahit ya, Siwa Buddha, agama Siwa Buddha. Jadi agama ini sudah sinkronitas. Kalau misalnya Indonesia mayoritas agama seperti yang di Bali, ya kita tuh sangat menghargai alam. Menurut saya itu lebih maju daripada sekarang ini. Konoha lebih maju daripada sekarang ini. Karena saya melihat ya, budaya kita dalam beragama itu atau peradaban kita dalam beragama sekarang ini menurut saya pribadi turun gitu. Malah turun gitu. Malah kita sekarang beragama itu ribut gitu. Dikit-dikit ribut, ngamuk gitu. Apaan kayak gitu beragama? Dikit-dikit ribut, ngamuk. Agama lokal tidak mengajarkan seperti itu. Agama lokal itu mengajarkan ketabahan, kesabaran. Bukan berarti saya berpihak pada agama lokal ya. Dan itu adalah data dan faktanya. Nah, sekarang masalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan agama Hindu itu ya, konsep ketuhanannya itu tetap mereka menyembah yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Cuman caranya aja yang beda-beda. Jadi mereka itu menurut saya itu sangat demokrasi dalam beragama ya. Kalau menurut lu misalnya contoh ini, patung ini atau dewa ini representasi menuju Tuhan lu, enggak jadi masalah, pakai aja. Jadi menurut saya ini adalah demokrasi dalam beragama. Dan konsep ketuhanan yang Maha Esa yang paling pertama itu menurut saya pribadi ya, berdasarkan agama tertua di dunia kan Hindu ya, berdasarkan data ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama di Konoha adalah agama yang tertua karena itu adalah agama Nabi Adam, itu kan cuma klaim sepihak ya. Tidak ada data yang valid gitu. Nggak ada artefaknya gitu, bukti-bukti peninggalannya nggak ada gitu. Jadi agama paling tertua di dunia itu menurut data itu adalah agama Hindu. Dan menurut saya yang paling mencetuskan sistem ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama kali itu ya agama Hindu gitu. Jadi tapi kan orang-orang awam kan yang melihat agama Hindu ini kan kok seperti menyembah berhala ya, kok banyak dewa-dewa segala macam. Ini adalah representasi, ini adalah gambaran gitu. Ini adalah bentuk wujud gitu, misalnya dia menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya ada kemiripan sedikit dengan agama Buddha. Makanya agama Buddha dengan agama Hindu ini kan bisa gabung sebenarnya. Seperti agama Siwa Buddha yang tadi saya katakan itu, yang agama yang ada di Bali itu. Karena apa? Karena ini bisa melebur gitu. Jadi agama Buddha kan kalau misalnya nih ada patung Buddha gitu, dihancurkan seperti yang ada di luar negeri dulu, dihancurkan. Agama Buddha nggak marah. Nggak, itu bukan marah. Karena agama Buddha itu dianggap seperti the way of life gitu. Jadi semacam ajaran gitu, atau semacam filosofis gitu, bukan dogmatis. Makanya agama Hindu dan agama Buddha itu lebih cocok gitu dipadu-padankan, seperti yang terjadi di agama kerajaan Majapahit ya, agama Siwa Buddha. Coba bayangkan betapa damainya agama ini bisa digabungkan, bahwa agama Hindu dengan agama Buddha itu digabungkan, disatukan jadi Siwa Buddha. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kalau menurut saya pribadi ya, sekarang ini kalau dibandingkan dengan zaman dulu nih moyang kita jauh tertinggal dalam masalah kedewasaan dalam beragama, jauh tertinggal. Coba bayangkan zaman dulu dua agama sekaligus bisa digabung. Sekarang ini coba bayangkan bangun rumah ibadah juga dipersulit guys. Astaga, dipersulit. Ibadah juga dipersekusi. Ya kan? Apa-apaan coba seperti itu. Beragama tapi mengajarkan kebencian gitu, benci agama ini, benci agama itu, apaan seperti itu. Kalau saya pribadi ya, jangan ditiru ya, nggak usah beragama sekalian kalau membenci. Nggak ada agama seperti itu, itulah agama gangster, masuknya mudah, keluarnya susah. Itu kan agama gangster ya. Kalau kita tidak bisa memperbaiki lingkungan kita, keluar dari lingkungan itu. Tapi jangan ditiru ya. Kalau saya pribadi seperti itu, apa-apaan beragama tapi nggak ada kedamaian, ngata-ngatain orang lain. Surga apa seperti itu? Surga yang diciptakan sendiri kali, atau Tuhan yang diciptakan sendiri kali seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa
agama saya yang paling benar, agama lain sesat. Ini adalah induk daripada permasalahan dari antar umat beragama. Induk dari semua masalah, bibitnya di sini, dari sini, landasannya dari sini. Tapi dalam agama Hindu dan agama Buddha itu kan nggak ada seperti itu ya. Nggak ada dogmatis seperti itu, bahwa agama yang paling benar, agama Hindu lah yang paling benar, agama Buddha nggak benar, nggak ada seperti itu. Di agama Hindu nggak ada seperti itu. Jadi menurut saya itu paling cocok dipadu-padankan itu agama Hindu dan Buddha. Iya, cocok banget. Hindu, Buddha, dan Buddha juga bisa masuk juga ke agama Kristen. Karena agama Buddha menganggap bahwa agamanya itu adalah the way of life, semacam filosofi dalam kehidupan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya Reko Noha, salam rasional.